Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Febrianti Putri dari Nanda dengan NIM 418200164, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Saya di sini ingin menjelaskan tentang tugas besar 2 aljabar linier dengan dosennya itu Ibu Sarwati. Halo semuanya, jadi saya di sini tuh ingin menjawab tugas besar 2 saya dari mata kuliah aljabar linier. Hai, bagaimana kabar kalian semua? Semoga hanya selalu baik ya dan sehat-sehat saja. Jadi pembahasan hari ini itu materinya itu yang pertama adalah vektor, yang kedua itu garis dan bidang dalam ruang 3 dimensi, dan yang ketiga itu ada ruang euclidean. Nah, yang pertama itu vektor. Jadi vektor adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Secara geometris, vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah. Dengan panjang ruas garis menyatakan besaran vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Selanjutnya itu dalam matematika, vektor digambarkan dalam bentuk garis lurus dan mempunyai panjang dan arah. Jadi seperti ini, vektor itu bentuknya itu dalam garis lurus dan panjang, terus juga dia mempunyai arah. Contohnya seperti ini. Selanjutnya itu sebuah vektor dapat dinotasikan dengan beberapa ketentuan, diantaranya satu huruf kecil bercetak tebal, misalnya U dan I dan W. Yang kedua itu satu huruf kecil dengan garis bawah, misalnya U garis bawah, V di garis bawahi, dan W di garis bawahi. Yang ketiga itu satu huruf kecil bertanda panah di atasnya, misalnya U tanda panah di atas dengan V tanda panah di atas dan W tanda panahnya di atas. Dan selanjutnya itu ada dua huruf kapital yang menunjukkan ruas garis berarah, misalnya ruas garis dari titik A ke titik B dengan dilambangkan dengan AB garis atau sebaliknya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis vektor matematika. Vektor ternyata terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama itu ada vektor 0. Vektor 0 itu suatu vektor yang panjangnya 0 dan tidak memiliki vektor arah yang jelas. Dan yang kedua itu vektor posisi. Suatu vektor yang posisi titik awalnya di titik 0,0. Sedangkan posisi titik ujungnya di satu titik tertentu selain titik 0. Yang ketiga itu ada vektor satuan. Vektor satuan itu adalah suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Yang ketiga itu ada vektor basis. Vektor basis adalah suatu vektor yang dengan panjangnya satu satuan, tapi arahnya itu serarah dengan sumbu koordinat. Dan selanjutnya contoh soalnya. Contoh soal vektor. Di sini ada contoh soal vektor itu yang pertama diberikan 3 buah vektor. Nah, di sini ada vektor A sama dengan I ditambah 2J dikurang 3K, dan vektor B sama dengan 3I ditambah 5K, dan vektor C sama dengan min 2I dikurang 4J ditambah 4K. Dan ditanyakan itu tentukan vektor X sama dengan 4A ditambah 2B dikurang 2C. Nah, penjelasannya ini adalah seperti ini. Pertama, vektor A sama dengan I ditambah 2J dikurang 3K sama dengan 1, 2, dan min 3. Dan yang kedua itu B sama dengan 3I ditambah 5K sama dengan 3,0,5. Dan yang ketiga itu ada C. Min 2I plus min 4J plus 4K sama dengan 2, min 4, dan 1. X sama dengan 4A ditambah 2B dikurang 2C ditanyakannya. Nah, jadi yang A itu kan ketahuan di sini tuh 1, 2, dan min 3. Nah, di sini tanya 4, jadi kita tulis 4 dalam kurung 1, 2, dan min 3. Terus ditambah di sini 2 dan kita masukin B-nya. Jadi 2 dalam kurung 3, 0, dan 5. Terus ini kan dikurang dengan C. Kita masukinnya C-nya dikurang 2,
min 3, 1. Dan hasilnya jadinya kita kalikan ke dalam, jadinya itu 4, 8, dan min 12 ditambah 6, 0 dan 10 dikurang 2, min 3, dan 1. Nah, ini semua kita gabungkan seperti ini. Dan hasilnya itu menjadi 10, 11, dan 17. Dan yang kedua itu ada materi yang kedua itu ada garis dan bidang dalam ruang 3 dimensi. Jadi garis itu adalah himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang dan berdimensi 1. Sedangkan kalau bidang itu adalah himpunan titik-titik yang mempunyai ukuran panjang dan luas. Jadi sehingga dikatakan berdimensi 2. Bidang adalah luasan bidang datar dan hanya dapat dibentuk dari 3 titik berbeda, 1 titik dan 2 garis yang berpotongan atau sejajar. Dan di sini tuh ada dalam geometris analisis bidang, sebuah garis bisa didapatkan dengan menentukan kemiringan dan salah satu titiknya. Demikian juga sebuah bidang dalam ruang berdimensi 3 bisa didapatkan dengan menentukan inklinasi dan salah satu titiknya. Sebuah metode yang mudah untuk mengurai inklinasi dengan menentukan suatu vektor tak nol disebut juga suatu normal yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Anggap persamaan bidang tersebut melalui titik PO itu XO, YO, dan ZO yang mempunyai vektor tak 0, N sama dengan A, B, dan C sebagai normal. Dari gambar tersebut bahwa bidang tersebut persis mengandung titik-titik P, X, Y, dan Z. Di mana vektor P0 P ortogonal terhadap N dikali PO dikali P dikali P0 dikali P sama dengan 0. P0 dikali P sama dengan X dalam kurung X min X0, Y dikurang X dikurang XO dan X dikurang XO dan Y dikurang YO dan Z dikurang ZO, maka hasilnya jadi A X dikurang XO ditambah B Y dikurang YO ditambah C Z dikurang ZO sama dengan 0. Kita sebut ini bentuk norma titik dari persamaan sebuah bidang. Ya, di sini contoh gambar sebuah bidangnya. Dan contoh itu misalnya cari sebuah persamaan bidang yang melalui titik 3, min 1, dan 7 dan tegak lurus terhadap vektor N yaitu 4, 2, dan min 5. Kita jawab, jadi di sini tuh kita jawab 4 dalam kurung X min 3 ditambah 2 dalam kurung Y plus 1 dikurang 5 dalam kurung Z min 7 sama dengan 0. Jadi hasilnya itu 4X plus 2Y min 5Z plus 25 sama dengan 0. Selanjutnya ada persamaan garis. Menurut tes Tejo 2009, jika terdapat G yang merupakan garis yang melalui titik A, A1, A2, dan A3, dan B, B1, B2, dan B3, dan adalah skala vektor, maka persamaannya adalah seperti ini. X1, X2, X3 sama dengan A1, A2, A3 ditambah ABC. Menurut tes Tejo dan kawan-kawan 2010 persamaan linear garis sebagai berikut. Ini contohnya. Selanjutnya itu adalah persamaan bidang datar. Menurut tes Tejo dan kawan-kawan 2010, jika diketahui 3 titik yaitu P, Q, dan R terletak pada sebuah bidang datar, maka PQ sama dengan Q dikurang P, dan PR sama dengan R dikurang P.
N sama dengan PQ dikali PR adalah vektor yang tegak lurus dengan vektor PQ dan PR. Persamaan bidang datar 2, yaitu persamaan bidang datar diperoleh dengan persamaan berikut. Yaitu N dikali PQ sama dengan 0, karena vektor N tegak lurus dengan vektor PQ. Misalkan itu N sama dengan M dalam kurung A, B, C, dan PQ sama dengan X dikurang X0, Y dikurang Y0, dan Z dikurang Z0. Maka diperoleh persamaan bidang datar berikut, yaitu A dalam kurung X min X0 dan plus B, Y dalam kurung Y dikurang Y0 dan plus C dalam kurung Z dikurang Z0 sama dengan 0. Terus juga sini ada AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Ini adalah persamaan bidang datar. Dan contoh soal itu sebagai berikut. Cari, di sini tuh ada soalnya itu, carilah persamaan parameter untuk garis G yang melalui titik-titik, yaitu titik A sama dalam kurung 2, 4, min 1, dan D dalam kurung 5, 0 dan 7. Dimanakah garis tersebut memotong bidang X dan Y? Bidang X Y, maaf. Itu jawabnya itu ya, jawaban penyelesaian itu yaitu vektor arah garis AB sama dengan 5 min 2 di koma 0 min 4, 7 tambah 1 sama dengan 3, min 4, 8. Yang sejajar dengan garis G. Di sini A terletak pada G, maka garis G diberikan oleh persamaan sebagai berikut. Selanjutnya itu ada ruang Euclidean. Jadi ruang Euclidean itu adalah sebuah ruang vektor adalah terbatas dimensi ruang hasil kali dalam bilangan real. Ruang Euclidean jadi adalah ruang Fn di atas real, sehingga ruang vektor terkait adalah ruang vektor Euclidean. Ruang Euclidean kadang-kadang disebut juga ruang Fn Euclidean untuk membedakannya dari ruang vektor Euclidean. Nah, jika E adalah ruang Euclidean, ruang vektor terkait sering dilambangkan E garis atas. Dilambangkan seperti ini. Dimensi ruang Euclidean adalah dimensi dari ruang vektor terkait. Untuk unsur E disebut titik dan biasanya dilambangkan dengan huruf kapital. Elemen dari ini disebut vektor Euclidean atau vektor bebas. Mereka juga disebut terjemahan, meskipun sebenarnya terjemahan adalah transformasi geometris yang dihasilkan dari aksi vektor Euclidean di ruang Euclidean. Tindakan terjemahan P pada titik P memberikan titik yang dilambangkan dengan P plus P. Tindakan ini memuaskan. P plus dalam kurung P plus W sama dengan dalam kurung P plus P ditambah W. Kedua sisi kiri adalah penjumlahan vektor. Semua plus lainnya menunjukkan aksi vektor pada suatu titik. Notasi ini tidak ambigu karena untuk membedakan antara dua arti plus cukup untuk melihat sifat argumen kirinya. Fakta bahwa tindakan tersebut berarti bebas dan transitif, bahwa untuk setiap pasangan titik P, Q ada tepat satu vektor Q, sehingga Q plus P sama dengan Q. Vektor ini P dilambangkan dengan Q min P atau seperti ini, PQ tanah di atas ada tanda tanah. Selanjutnya contohnya itu seperti ini. Di sini ada soal yaitu diberikan dua vektor U tanda panah dan P di R3 dan W di R4 yang didefinisikan sebagai berikut. U sama dengan 4,2/3, akar 2, dan P itu sama dengan 1/2/3 dikurang min akar 2, dan W sama dengan
R 1, 0, dan 10. Di sini tuh ditanyakan penukaran U plus V, U plus V plus U, dan U plus W. Dan penyelesaiannya itu berdasarkan operasi penjumlahan vektor, maka kita peroleh U plus V sama dengan 4,2 per 3, akar 2 ditambah 1/2 per 3, min akar 2. Ini semua kita gabung, itu hasilnya jadi 9/2,1,0. Dan di sini tuh ada contoh kedua. Contoh kedua itu hasil kali dalam entudian dari vektor-vektor U sama dengan min 1,3,5,7 dan V sama dengan 5,4,7,0 pada R4 adalah U dikali V sama dengan min 1, 5 ditambah 3, min 4 tambah 5, 7 tambah 7, 0 sama dengan 18. Ya, sekian dan terima kasih dari penjelasan saya tentang aljabar linear tugas besar 2 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.